warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan hari ini, kita akan membahas salah satu topik di mana penerapannya sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Topik tersebut adalah program linear. Nah, pertama, mari kita lihat apa yang dikatakan dengan program linear. Nah, program linear adalah suatu teknik untuk memecahkan masalah optimasi dengan menggunakan persamaan dan pertidaksamaan linear dalam rangka untuk mencari pemecahannya optimal dengan memperhatikan pembatasan-pembatasan yang ada. Oke, kita coba maknai definisi yang telah dikemukakan oleh Yohanes ini. Nah, jadi pada program linear adalah dengan rangka memecahkan masalah optimasi. Nah, bila kita berbicara tentang masalah optimasi, berarti akan ada dua kemungkinan. Apakah masalah itu ingin dimaksimumkan atau masalah tersebut ingin diminimumkan? Nah, masalah tersebut ingin dimaksimumkan apabila masalah tersebut berkaitan dengan keuntungan ataupun pendapatan. Karena tentunya kita ingin baik pendapatan kita maupun keuntungan kita itu semaksimal mungkin ya. Nah, kemudian masalah tersebut berkaitan dengan masalah minimalisasi apabila masalah tersebut berkaitan dengan baik itu biaya, waktu ataupun jarak. Oke, itu masalah optimasi. Nah, sekarang masalah tersebut menggunakan persamaan dan pertidaksamaan linear. Nah, kata-kata linear di sini, linear itu artinya secara singkat yang mudah dipahami itu artinya pangkat 1. Artinya variabel kita baik nanti itu X, baik itu nanti Y itu berpangkat 1. Tidak ada yang berpangkat 2 ataupun pangkat 3 ya, karena dia linear sesuai dengan namanya program linear. Nah, kemudian penyelesaian masalah tersebut memperhatikan pembatasan-pembatasan yang ada. Jadi dalam menyelesaikannya ada batasan-batasannya yang harus terpenuhi. Itu menurut Yohanes. Nah, sekarang kita coba nih lihat definisi lain menurut ahli yang lain, yaitu Siswanto. Jadi Siswanto mendefinisikan bahwa program linear adalah metode matematis yang berbentuk linear untuk menentukan suatu penyelesaian optimal dengan cara menentukan, memaksimumkan, atau meminimumkan fungsi tujuan terhadap suatu kendala. Nah, jadi di sini hampir sama ya. Jadi dia mendefinisikan hampir sama bahwa program linear itu adalah metode matematis berbentuk linear, berpangkat 1 artinya ya, dalam menentukan penyelesaian optimal. Tadi kita telah bahas kalau optimal itu bisa memaksimumkan atau meminimumkan. Apa yang dimaksimumkan dan apa yang diminimumkan yaitu fungsi tujuan. Tujuan dari permasalahan tersebut yang dimaksimumkan, yang diminimumkan. Nah, terhadap susunan kendala. Nah, pada definisi pertama tadi ada istilah batasan. Pada definisi yang kedua ada istilah kendala. Ini adalah hal yang sama, baik batasan ataupun kendala adalah sesuatu hal yang sama. Nah, di sini kita perhatikan kata-katanya itu adalah pembatasan-pembatasan. Kemudian di sini adalah susunan kendala. Artinya baik kendala kita atau batasan kita itu lebih dari 1 ya. Begitulah yang didefinisikan sebagai program linear. Nah, sekarang kita lihat nih dari definisi ini ternyata ada lagi nih istilahnya. Ada fungsi tujuan dan ada fungsi kendala atau fungsi batasan. Sekarang kita akan lihat apa yang dikatakan fungsi tujuan dan apa itu dikatakan fungsi kendala. Nah, sekarang nih fungsi tujuan. Fungsi tujuan adalah fungsi linear yang hendak dicari nilai optimumnya yang berbentuk sebuah persamaan. Jadi fungsi tujuan itu adalah fungsi apa yang dipertanyakan oleh soal, sehingga itu yang hendak kita cari nilai optimumnya ya. Jadi pada fungsi tujuan kita menggunakan persamaan, artinya kita menggunakan tanda sama dengan. Nah, bagaimana notasinya? Nah, dalam memaksimumkan notasinya adalah Z ya. Kemudian dalam meminimumkan notasinya itu adalah W ya. Jadi misalnya ya memaksimumkan Z sama dengan C1X1 ditambah C2X2 ditambah sampai CJXJ ya. Itulah fungsi tujuan.
Selanjutnya nih, apa sih yang dikatakan dengan fungsi kendala? Nah, fungsi kendala adalah fungsi linier yang hendak dipenuhi dalam optimasi. Fungsi tujuan dapat berbentuk persamaan maupun pertidaksamaan. Jadi fungsi kendala ini fungsi yang harus terpenuhi dalam rangka kita menentukan fungsi tujuan. Dia bisa berupa persamaan atau pertidaksamaan. Jadi kalau dia persamaan nanti tandanya sama dengan, kalau pertidaksamaan berarti nanti tandanya itu bisa kecil sama atau besar sama. Nah, kita lihat nih contohnya fungsi kendala ya. Dalam memaksimumkan fungsi kendalanya seperti ini. Ya. Dia menggunakan tanda pertidaksamaan yaitu kecil sama ya. Jadi di sini ada beberapa fungsi kendala atau fungsi batasan karena dia tadi adalah berupa susunan kendala, artinya lebih dari satu ya. Jadi begini, kecil sama digunakan untuk memaksimumkan. Nanti kalau tanda besar sama kita gunakan untuk meminimumkan ya. Ini adalah fungsi tujuan dan fungsi kendala yang dijelaskan oleh Dumayeri. Nah sekarang nih biar lebih pahamnya kita mau lihat langsung bagaimana sih contoh permasalahan program linear. Nah jadi di sini telah dicantumkan contoh masalah dari program linear ya. Suatu perusahaan memproduksi barang dengan dua model yang dikerjakan dengan dua mesin, yaitu mesin A dan mesin B. Produk model 1 dikerjakan dengan mesin A selama 2 jam dan mesin B selama 1 jam. Sedangkan produk model 2 dikerjakan dengan mesin A selama 1 jam dan mesin B selama 5 jam. Waktu kerja mesin A dan mesin B berturut-turut adalah 12 jam per hari dan 15 jam per hari. Keuntungan penjualan produk model 1 adalah 4 juta rupiah per unit dan model 2 adalah 5.500.000 rupiah per unit. Tentukanlah besar keuntungan maksimal yang dapat diperoleh perusahaan tersebut per hari. Nah, dalam menyelesaikan masalah dengan program linear, hal pertama yang harus kita lakukan adalah tentunya memahami masalah ya, memahami masalah. Nah, di sini yang merupakan biasanya itu kendala utama baik pendidik baik itu peserta pendidik siswa atau mahasiswa adalah memahami masalah ini karena masalahnya berupa soal cerita ya. Jadi pertama kita pahami dulu nih masalahnya. Kita mulai dari memahami pertanyaannya nih. Tentukan besar keuntungan maksimal yang didapatkan perusahaan tersebut per hari. Nah, besar keuntungannya kita nih memiliki 2 buah model ya, produk-produknya ada 2, kemudian mesinnya ada 2. Nah, berarti keuntungannya itu nanti bisa keuntungan model 1, kemudian ditambah keuntungan model 2 ya, karena tentunya produknya ada 2. Kita lihat nih, gimana cara menentukan besar keuntungan. Besar keuntungan didapatkan dari keuntungan per unit model 1 dikali banyaknya model 1 yang terjual ya. Berarti itu keuntungan untuk produk model 1. Sedangkan untuk keuntungan model 2, tentu cara menentukannya adalah keuntungan per unit model 2 dikali banyaknya produk model 2 yang terjual ya. Inilah cara menentukan keuntungannya. Nanti kita akan tentukan yang paling maksimal sesuai yang diminta oleh soal ya. Sekarang pertama kita pahami. Oke, kita coba pahami sama-sama masalah ini. Nah, cara terbaik dalam memahami masalah, apalagi masalah soal cerita ya, berupa soal cerita, baiknya kita coba sajikan dalam bentuk tabel ya. Jadi masalah tersebut apabila disajikan dalam bentuk tabel jadinya seperti ini. Cara memanaknya gimana? Nah, tadi kan kita punya 2 model ya, model 1 dan model 2. Jadi model 1 tadi dikerjakan dengan mesin A 2 jam, mesin B 1 jam. Sedangkan model 2 dikerjakan mesin A 1 jam dan mesin B 5 jam. Kemudian tadi diketahui nih, waktu kerja untuk mesin A itu 12 jam dan waktu kerja untuk mesin B itu 15 jam. Sedangkan keuntungan untuk model 1 4 juta dan keuntungan untuk model 2 itu 5.500.000. Ini ya, sudah jelas ya. Tapi mutlak nggak harus tabelnya seperti ini, tidak. Jadi bisa saja nih produk model 1-nya di sini ya. Produk model 2, kemudian waktu kerja, kemudian mesin A-nya yang di sini, mesin B-nya yang di sini, keuntungannya di sini boleh, asalkan tidak merubah
maksud dari masalah tersebut. Nah, oke, selanjutnya kita buat nih model matematika dari masalah ini. Berarti kalau kita membuat model matematika, tentu kita pertama misalkan ya. Misalnya nih banyak produk model 1 itu X buah, kemudian banyak produk model 2 itu Y buah. Nah, sekarang bagaimana model matematika ini didapatkan? Nah, berarti ini adalah 2X ditambah Y kecil sama dari 12. Jadi ini ya jadinya ya. Kenapa gitu? Kita tinggal membaca nih dari tabel ini. Tadi kalau model 1 itu X, berarti 2X ditambah Y kecil sama dari 12. Kenapa ini kecil sama? Nah, karena waktu kerjanya 12 jam. Artinya mesin tersebut bisa bekerja 12 jam atau kurang dari 12 jam, tetapi tidak mungkin lebih dari 12 jam. Oleh karenanya kita menggunakan tanda pertindaksamaan kecil sama ya. Kemudian nih yang kedua. Nah, ini ya kita bentuk ini ya. Berarti ini X ditambah 5Y itu kecil sama dari 15. Oke, berarti yang kedua X ditambah 5Y kecil sama dari 15. Artinya mesin kedua ini dapat bekerja maksimal 15 jam. Bisa 15 jam, bisa kurang dari 15 jam, tapi tidak mungkin besar dari 15 jam ya. Oke, kemudian nih ada lagi. X besar sama dari 0 dan Y besar sama dari 0. Kenapa ini perlu ditambahkan? Karena tidak mungkin suatu produk itu berjumlahnya adalah negatif. Berarti besar sama dari 0 ya. Berarti artinya boleh 0 atau boleh besar dari 0 ya. Kalau dia 0 artinya produk tersebut tidak diproduksi. Nah, bisa saja kejadian tersebut terjadi. Nah, oke, sekarang kita lihat ya. Inilah yang dikatakan dengan fungsi batasannya ya, fungsi batasannya. Kemudian apa fungsi tujuannya? Nah, fungsi tujuan itu tadi adalah fungsi apa yang ditanyakan dalam soal. Tadi besar keuntungan. Tadi besar keuntungan itu adalah besarnya keuntungan produk model 1 untuk kita dikali banyaknya produk model 1 tadi kita misalkan dengan X, kemudian ditambahkan dengan besarnya keuntungan untuk produk model 2 dikali dengan banyaknya produk model 2 yang terjual yaitu Y. Jadi keuntungannya adalah, fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 4 juta X ditambah 5.500 Y. Oke, inilah fungsi tujuan dari masalah tersebut. Berarti sekian pembahasan kita terhadap program linear. Nah, selanjutnya nanti kita akan membahas metode-metode apa saja yang bisa kita gunakan dalam penyelesaian masalah program linear. Nah, oke, sampai di sini dulu pembahasan program linear. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.